Werewolf sendiri tuh sebenarnya sudah cukup terkenal ya di kalangan banyak orang, terutama penikmat yang novel-novel fantasi atau film-film fantasi kayak gitu. Werewolf sendiri kalau digambarkan kalau di film-film itu manusia yang bisa berubah menjadi serigala. Ada beberapa kasus munculnya manusia serigala atau werewolf di dunia yang cukup terkenal. Beberapa kisah werewolf yang kebanyakan berasal dari wilayah Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Eropa Timur dan Skandinavia. Hai semuanya, selamat datang di Ngasik bareng saya Sarul dan kita kembali lagi di Fakta Horor. Di Fakta Horor kali ini kita akan membahas tentang makhluk mitologi atau makhluk mitos yang ada di dunia barat, yaitu werewolf. Werewolf sendiri itu sebenarnya sudah cukup terkenal ya di kalangan banyak orang, terutama penikmat yang novel-novel fantasi atau film-film fantasi kayak gitu. Werewolf sendiri kalau digambarkan kalau di film-film itu manusia yang bisa berubah menjadi serigala. Ada beberapa kisah mengenai si binatang jadi-jadian di seluruh dunia, tetapi salah satunya yang paling terkenal adalah si werewolf ini. Karena werewolf ini banyak sekali diangkat di film-film atau di novel-novel seperti itu. Kisah mengenai werewolf ini sendiri sebenarnya sudah cukup terkenal dan banyak diangkat di film-film. Manusia serigala atau werewolf ini adalah sebutan yang merujuk pada manusia setengah serigala yang kerap dikisahkan berubah wujud pada saat bulan purnama. Manusia serigala ini juga digambarkan cukup kejam atau cukup buas karena dia memburu mangsanya yaitu manusia, terutama dia juga manusia, dan orang yang tergigit atau terkena cakarannya biasanya dia akan juga bisa berubah menjadi werewolf. Ya, setidaknya itulah gambaran umum dari legenda si werewolf ini. Legenda mengenai manusia serigala sebenarnya telah lama ada pada abad 1 sebelum Masehi, pemerintahan Kaisar Nero. Pada saat itu terdapat sebuah karya sastra buatan Roman Satricon ditujukan untuk sekedar hiburan saja atau bacaan saja, tetapi pada cerita itu dikisahkan tentang manusia serigala lengkap dengan gigi taring hingga munculnya bulan purnama. Seorang sejarah Yunani dari abad 5 sebelum Masehi, Herodotus bahkan menyebutkan bahwa kisah tentang manusia serigala ini telah ada 2400 tahun sebelumnya. Pada masa itu menurutnya terdapat penduduk di wilayah yang sekarang dikenal dengan Polandia, di mana beberapa anggota masyarakatnya akan berubah menjadi manusia serigala selama beberapa hari dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun begitu, ternyata kisah si manusia serigala telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Kisah ini setidaknya muncul dalam kisah mitologi Yunani kuno. Jadi suatu hari ketika Dewa Zeus mengelabui orang-orang dengan menyamar sebagai seorang musafir, Raja Lycaon yang saat itu berkuasa kemudian menyambut baik kedatangan Zeus yang menyamar tadi. Namun rupanya sang raja itu ingin membunuh Zeus dengan cara memberikan makan berupa daging manusia. Zeus berhasil keluar dari siasat licik raja tersebut. Karena hal inilah kemudian Zeus marah dan menghancurkan istana sang raja. Si Zeus mengutuk keturunan dari si raja ini dengan keturunannya semua menjadi seorang manusia serigala. Itulah mengapa kata likantrop atau manusia alikan adalah sebutan untuk manusia serigala. Hal ini sesuai dengan kepercayaan yang terdapat pada tradisi Romawi dan Yunani kuno yang menyebutkan bahwa manusia serigala adalah hukuman dewa karena telah memberikan persembahan berupa korban manusia. Legenda manusia serigala yang pertama sebenarnya dimulai pada tahun 1991. Pada saat itu terdapat sebuah kertas kuno yang menggambarkan beberapa orang yang menangkap seekor serigala besar. Serigala itu kemudian ditusuk dengan tombak, namun tiba-tiba ia bisa bangkit dan seketika berubah menjadi manusia. Serigala itu berubah menjadi pria setengah baya, tak lain adalah Peter Stubb. Stubb kemudian diletakkan pada alat penyiksaan oleh warga yang berhasil menangkapnya. Ia kemudian dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang telah meneror dan membunuh warga itu. Stubb lalu mengakui bahwa dirinya telah membunuh 30 orang warga, termasuk di dalamnya ada anak-anak dan wanita. Stubb juga mengakui bahwa dirinya telah mempelajari ilmu sihir sejak usia 12 tahun dan membuat perjanjian dengan iblis. Setelah pengakuannya itu, Stubb dibunuh dengan cara dipenggal setelah sebelumnya menjalani penyiksaan. Ada beberapa kasus munculnya manusia serigala atau werewolf di dunia yang cukup terkenal. Beberapa kisah werewolf yang kebanyakan berasal dari wilayah Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Eropa Timur dan Skandinavia. Kasus lainnya datang dari Prancis yang di awal abad ke-17, seorang anak berusia 13 tahun bernama Jean Grenier mempercayai bahwa dirinya adalah manusia serigala. Ia mengaku bahwa saat usia 11 tahun dirinya membuat perjanjian dengan iblis, di mana pada waktu ia diberikan kulit serigala.
Dan kulit serigala itu dia setiap malam mampu berubah menjadi sosok manusia serigala. Ketika berubah bentuk itulah dirinya berkeliaran di desa dan memangsa orang-orang yang ada di desa. Dan pada siang hari dirinya akan berubah kembali menjadi manusia normal. Pengadilan Bordeaux yang menangani kasus ini kemudian menyelidiki Jean Grenier, rupanya penderita gangguan kejiwaan likantropi. Gangguan kejiwaan yang menyebabkan orang berhayal tubuhnya berubah menjadi hewan buas seperti serigala. Akhirnya Jean Grenier dihukum seumur hidup, namun karena usia yang masih sangat belia, ia dikirimkan ke biara Fransiskan di Bordeaux. Di era modern ini sepertinya kisah mengenai si manusia serigala ini dipercaya telah dikaitkan pada kelainan tubuh, sebutan Wolfman atau sebutan yang merujuk pada kelainan hipertikosis yang menyebabkan tubuh seorang ditumbuhi dengan rambut di sekitar bagian tubuhnya. Contoh kasusnya adalah apa yang dialami oleh seorang pria bernama Gabriel Ramos Gomez yang mengaku telah mendapatkan kelainan ini sejak kecil. Namun Danny cukup beruntung karena beberapa orang yang tak menganggapnya aneh dan ia diterima dengan baik di lingkungan masyarakatnya. Buktinya ia sempat beberapa kali pacaran dengan manusia normal, bahkan kekasihnya mengatakan bahwa Danny adalah pribadi yang baik. Terlepas dari fakta atau mitos dari werewolf tadi, sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing, percaya atau tidak, karena bisa dibilang werewolf itu sudah termasuk legenda atau sebuah ikon dari wilayah Eropa ya. Kebanyakan orang di sana juga percayakan legenda werewolf. So untuk di video kali ini segini aja. Itu tadi fakta dari werewolf. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya. Terus kalau kalian berkenan bisa share video ini di teman-teman kalian kalau mau tahu fakta-fakta horor lainnya. Di next video kalau kalian ingin mau request bisa tulis di kolom komentar dan bisa di DM Instagram kita. And see you next time. Bye.